Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan semua pasti sehat di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dan menyembah Dia. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat saat yang indah ini. Dan kami menyembah Engkau pagi ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara tinggikan Dia. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih
kasih Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja, Allah pemenang, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Engkau bersabda, Engkau berfirman atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Hidup kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami mengungkapkan pujian dengan segenap hati kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami yang hebat. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sembah. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapan
sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa dahulu supaya Tuhan memberikan hikmat pada setiap kita. Bapa di surga yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan dalam firman-Mu dengan judul, Carilah Dahulu. Terangi Tuhan hati setiap umat-Mu dimanapun kami berada, sehingga firman-Mu Tuhan boleh dimengertikan. Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan bagi setiap kami, sehingga setiap kami Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan urapi Tuhan, hamba-Mu dengan pengurapan dari Maha Tinggi, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan mudah untuk ditangkap, dimengerti oleh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul Carilah Dahulu atau Seek First. Ya. Saya ambil dari Matius 6 ayat yang ke-33. Dikatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali yang belakang ini yang digemari oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Karena apa? Di situ semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Namun bagian yang pertama yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang seringkali diabaikan atau kurang disadari. Betapa pentingnya kita ini mencari kebenaran firman Allah. Kita sebagai pengikut Kristus atau sebagai murid Tuhan dihimbau untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya atas segala hal dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena ini Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Seperti pada minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Matius pasal yang ke-5 saya dengan pasal yang ke-7 itu adalah khotbah Yesus di bukit. Dan ini Matius 6 tentunya masih berkaitan dengan khotbah Yesus di bukit. Dan Yesus menginginkan kehidupan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan pada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kata kerja cari atau carilah atau cari atau mencari menunjukkan terjadinya usaha atau ikhtiar yang terus-menerus. Ketika mencari sesuatu atau berusaha dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu atau untuk memperoleh itu tadi tujuan kita. Itu disebut mencari. Apakah arti kerajaan Allah? Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44, dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab itu sukacitanya luar biasa dia. Pergilah ia menjual seluruh hartanya, lalu membeli ladang itu. Jadi dalam konteks ini kerajaan Allah itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya kembali karena ladang itu bukan miliknya, sehingga dia memendamnya kembali harta yang terpendam itu. Seperti pada waktu kita pembangunan ini, tanah di tempat gereja kita ini katanya ada banyak kendi-kendi atau kuali-kuali yang isinya perhiasan katanya. Namun mungkin betul, karena pada waktu para tukang dan pembantu tukang di sini menggali lubang untuk proyek ini, ditemukan memang itu betul.
Namun tentunya emas-emas itu tidak sejernih emas yang di toko-toko itu yang masih mengkilat gitu ya. Tentunya teroksidasi dan tercemar dengan tanah dan jadi rebutan di tempat ini. Ya, waktu itu saya cuma dengar beritanya aja. Jadi hal kerajaan surga itu seumpama harta, ya tadi saya katakan emas atau apa mutiara atau berlian, ya yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi karena orang ini sadar bahwa harta itu sebenarnya dia tidak punya hak atas harta itu. Oleh sebab itu, sukacitanya itu luar biasa. Ya. Pergilah ia menjual seluruh hartanya, ya, karena hartanya atau asetnya itu dianggap lebih berharga harta yang terpendam tadi. Dan membeli ladang itu. Memang beda dengan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ketika para tukang dan pembantu tukang menggali lubang di tanah kita ini menemukan seperti itu, lalu ya mereka pakai bancaan begitu ya, diambil bersama-sama. Dan itu bedanya. Tapi namun ilustrasi ini atau khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, khotbah di bukit ini, dalam Matius pasal yang ke-13 ini dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Jadi diilustrasikan lebih jelas lagi oleh Matius, seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan oleh orang, lalu dipendamnya lagi, karena dia sekali lagi saya katakan bahwa dia merasa tidak ikut memiliki. Namun karena dia melihat bahwa harta itu sangat berharga, sehingga asetnya dia dijual semua untuk membeli ladang itu. Supaya apa? Harta yang terpendam tadi menjadi miliknya. Ya, itu hal kerajaan surga atau kerajaan Allah. Ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-13 ini, ya, ayat yang ke-44 dan 45. Hal kerajaan surga yang ke-45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya, itu ilustrasinya yang dalam Matius pasal yang ke-13. Dan setelah ditemukannya, ayat 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ya, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi itulah ilustrasi atau gambaran tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Begitu berharganya, begitu mahalnya, sehingga apa? Dibelinya dengan seluruh asetnya dijual untuk membeli, diumpamakan tadi mutiara yang sebelumnya tadi ladang, di ladang menemu sesuatu yang dipendam. Itu tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ya. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sesuatu yang sangat-sangat mahal. Jadi sangat dirindukan oleh seseorang. Dan itulah ilustrasinya bahwa kerajaan Allah itu begitu mahalnya, begitu berharganya yang diberikan kepada setiap kita. Ya. Dari judul perikopnya perumpamaan tentang harta terpendam dari mutiara yang berharga itu, dikatakan bahwa perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ya, dari Matius pasal yang ke-13 itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan Allah itu begitu sangat berharga, begitu sangat mulia, dan bagi setiap kita. Jadi jelas sekali, ya jelas sekali. Perumpamaan ini membuat kita ini tentang kerajaan Allah itu tidak kita lalu kita semau gue ya, tentang sesuatu yang telah diberikan pada kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks ayat Matius pasal yang ke-6, kembali ke pasal Matius 6 ayat 33, Yesus menyebutkan ada dua hal yang harus kita cari. Ya, dikatakan tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tentunya yang dicari apa pertama, Bapak Ibu Saudara? Yang dianjurkan,
yang diperintahkan Tuhan Yesus pada setiap kita. Yang pertama adalah mencari kerajaan Allah. Yang kedua tentang kebenarannya. Nah, mari kita bahas bersama-sama dalam konteks ibadah pagi hari ini, yaitu tentang kerajaan Allah. Romawi 1 tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ya, dikatakan dalam Matius 12 ayat yang ke-28. Matius 12 ayat yang ke-28. Tetapi jika aku, hanya besar, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara, Yesus mengatakan, tetapi jika aku, ya hanya besar yaitu Yesus, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, yaitu Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Kepada orang yang menderita diikat setan tadi. Sehingga kuasa sisi iblis keluar dan Roh Kudus masuk dalam hidupnya. Dan itulah yang disebut dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Itu mudah sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak kita bayangkan sesuatu yang muluk-muluk begitu. Atau sesuatu yang imajinasi kita yang sangat yang tak terjangkau. Tapi Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Simpel banget saudara. Dan inilah yang perlu kita sadari bahwa ketika kita ini mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, sesungguhnya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dan jika kita sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan itulah sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada dalam hidup kita. Begitu simpelnya, begitu sederhananya ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita dalam pelajaran dalam renungan pagi hari ini yang sama-sama kita pelajari bersama-sama supaya rohani kita bertumbuh. Sehingga jika kita mengalami sesuatu kita tidak bingung. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, itu berarti kerajaan Allah sudah datang. Kalau kerajaan Allah datang ke dalam setiap hidup kita, kerajaan Allah adalah rajanya tentunya Allah. Dan anak Allah dan Roh Kudus. Ketiganya Esa. Dan itulah yang ada dalam kehidupan kita. Sifat kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita pelajari. Sifat kerajaan Allah atau kerajaan surga, kerajaan Allah memiliki pengertian. Allah turun atau datang ke dunia untuk menyatakan kuasa, menyatakan otoritas, menyatakan kedaulatan, kemuliaan, dan hak-haknya melawan kuasa iblis dan hukum atau garis haluan dunia ini. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, pengertian kerajaan Allah turun atau datang ke dunia untuk menyatakan kuasanya. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kita akan punya kuasa. Ya. Dan kuasa ini juga dinyatakan oleh Tuhan Yesus, menyatakan kuasanya Tuhan dalam hidup kita. Otoritasnya Tuhan dalam hidup kita. Kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Hak-haknya untuk melawan iblis diberikan pada kita. Karena apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan punya kuasa. Kita akan memiliki kuasa. Dan itu berarti kerajaan Allah sudah di dalam hidup kita. Sehingga kita ini disebut dengan warga kerajaan Allah. Memang secara duniawi, secara lahiriah, kita warga negara Indonesia. Namun secara rohani, kita ini warga negara kerajaan Allah. Karena apa? Ketika kita menyatakan diri, mendeklarasikan kita sebagai umat Tuhan. Kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saat itulah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Kerajaan Allah mengungkapkan atau menunjukkan, membuktikan, menyingkapkan dirinya dengan
penuh kuasa dalam semua karyanya. Ya. Itulah kerajaan Allah. Ya. Tadi Romawi 1 ini poin yang pertama, kerajaan Allah terutama pernyataan tentang kuasa ilahinya. 1 Korintus 4 ayat yang ke 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya. Memang perkataan namun punya kuasa. Contohnya, ketika Yesus menyembuhkan orang buta, cukup dengan perkataan, orang tersebut sembuh. Ketika orang yang sakit di pinggir kolam Bethesda 38 sakit lumpuh, dia cukup bersanalah, ambillah tilammu. Dengan kuasa, tapi dengan pernyataan, namun pernyataan Tuhan Yesus penuh kuasa. Jadi kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tetapi apa? Dari kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Ya. Yang B, kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-8, 18. Yohanes pasal yang ke-18 ayat 36. Dikatakan demikian, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku ini dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini, dari dunia ini. Yesus sendiri menyatakan bahwa kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Sedangkan cara berpikir murid-muridnya adalah kerajaan secara duniawi. Berkali-kali muridnya berkata, Tuhan kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Namun Yesus jawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini, bukan dari dunia. Jadi jelas Yesus menyatakan bahwa kerajaannya bukan kerajaan yang secara duniawi, namun kerajaan Allah, kerajaan surgawi. Yang C, dari sepanjang zaman ini tetap merupakan musuh Allah. Dunia sepanjang zaman ini tetap merupakan musuh Allah dan umatnya. Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat, dikatakan demikian, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Dinyatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah. Permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi yang orang-orang yang bersahabat dengan dunia disebut dengan musuh Allah. Yakobus 4 ayat ke-4. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal, memang seharusnya kita tidak sama dengan orang-orang dunia. Yang maksudnya perilakunya, ya memang kita masih hidup di dunia. Namun perilakunya, kehidupan sehari-harinya, attitude-nya, sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah bukan lagi orang dunia. Namun kita ini sudah ditetapkan orang-orang menjadi orang yang memiliki kerajaan Allah.
yang telah diceritakan tadi. Karena itu, karena kita ini telah dipilih oleh Yesus Kristus, sehingga kita menjadi umatnya, jadi dunia membenci kita. Kalau Yesus saja dibenci oleh orang-orang pada waktu itu, tentu kita yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi umatnya juga dibenci oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita dibenci dengan orang-orang sekitar kita itu hal yang wajar, karena firman Tuhan sudah katakan. Karena kita ini telah dipilih oleh Yesus. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita ini umat pilihan Allah. Sehingga kita menjadi umatnya, jadi dunia membenci kita. Jadi enggak usah bingung Bapak Saudara, kalau kita dibenci oleh orang, itu hal yang wajar. Karena apa? Karena cara kita berbeda dengan mereka. Hidup kita berbeda dengan mereka. Ya. Yohanes pasal yang ke-19, pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus tahu bahwa mereka, 16 ayat yang ke-19, dikatakan demikian. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya. Jelas dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Ya. Sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, ya, setelah kita dipilih oleh Tuhan dan kita mempercayai Tuhan Yesus dalam hidup kita, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bukan lagi milik dunia. Ya. Saudara, ini yang perlu pemahaman yang harus kita ketahui. Jadi jangan berkata, oh kalau seperti saya, ketika masih jabat sebagai gembala sidang, lalu saya berkata, aku masih menjadi hamba Tuhan. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Baik saya masih menjabat sebagai gembala sidang, masih memiliki gelar pendeta, walaupun saya sudah tidak menjadi gembala sidang, walaupun sudah tidak mempunyai gelar pendeta, kependetaan itu ada batas waktunya, namun saya tetap menjadi hamba Tuhan. Karena apa? Saya telah dipilih dan ditebusnya oleh Tuhan Yesus. Kita telah dipilih, sebab itulah dunia membenci kita. Wajar Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Ya. Kemudian kebenarannya, ya, Romawi yang kedua. Tadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah ini poin yang kedua, Romawi yang kedua. Kita selidiki bagaimana firman Tuhan berkata. Kebenarannya melalui Roh Kudus-Nya yang telah diberikan kepada kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita, saat itulah Roh Kudus diberikan dalam hidup kita. Diberikan pada kita, masuk dalam tubuh kita. Bagaimana rasanya? Tidak ada rasanya Bapak Ibu Saudara. Namun saat itulah Roh Kudus diberikan dalam hidup kita. Sehingga kita ini bukan lagi diri kita. Namun kita ini adalah milik Tuhan. Miliknya Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Allah itu, Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Ya, sehingga masuk dalam tubuh kita.
Sehingga firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 3 ayat yang 16 ini dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dari tubuh kita ini bait Allah. Dan bahwa roh Allah, roh kudus itu diam di dalam hidup kita. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 dan 20, dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang ke-20 dikatakan sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas, yang sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang tadi saya katakan, bukan berarti kalau saya masih menjabat sebagai gembala sidang, punya embel-embel atau predikat pendeta, saya disebut sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Namun kalau saya sudah melepaskan jabatan saya, sudah lepas dari jabatan saya sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, saya tidak menjadi hamba Tuhan. Salah Bapak Ibu Saudara. Setiap orang percaya, setiap kita, yaitu Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita ini sudah dipilih dan sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Sehingga setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, disebut sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Tuhan yang mendapatkan hak kerajaan Allah tadi. Itulah kebenaran yang harus kita, kebenaran hakiki yang harus kita ketahui dan kita sadari. Perlunya kita memiliki kebenaran ini. Ya. Melalui Roh Kudusnya, kita harus berusaha untuk melalui Roh Kudusnya kita harus mentaati, berusaha untuk mentaati perintah Tuhan Yesus dan tetap terpisah dari dunia dan menunjukkan kasih Kristus pada semua orang dan tetap mengerjakan keselamatan yang sudah atau telah diberikan pada kita. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir, kata Paulus. Ya. Ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, itu dikerjakan oleh Allah dalam Kristus Yesus untuk kehidupan setiap kita. Sehingga kita ini diharuskan, diwajibkan untuk tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan berarti kalau kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, ketika kita mempercayai Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita boleh semau kue. Sekalipun Tuhan memberikan free will, sekalipun Tuhan memberikan kehendak bebas, namun kita tidak bisa sebebas-bebas itu Bapak Ibu Saudara. Inilah yang prinsip yang penting, yang esensi harus dikerjakan dalam hidup kita. Ya, yang harus kita kerjakan secara terus-menerus. Tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kita semua ini, itu adalah dikerjakan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Menurut pekerjaannya dan menurut kerelaannya. Sehingga kita ini saudara-saudari, sudah sepantasnya, sudah selayaknya untuk kita ini
mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita menerapkan kehidupan kita dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali dalam Matius 6 ayat 33 ini Bapak Ibu Saudara, tentang khotbah Yesus tentang kekhawatiran manusia, kekhawatiran orang di dunia ini. Yang pada ayat yang ke-33, Matius 6 ini dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya ada masalah keuangan, tapi masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah damai sejahtera. Itu diberikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa baiknya. Sering saya katakan bahwa Yesus mempunyai eksistensi tidak pernah berubah pada kita. Dia Allah yang Alfa dan Omega, janjinya yang amin. Komitmennya juga tidak pernah berubah. Dia tidak hanya Allah yang cuma peduli, namun dia adalah Allah yang juga empati dalam hidup kita. Satu contoh adalah ketika Rasul Paulus, waktu itu masih bernama Saulus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, dikatakan Paulus atau Saulus bertobat. Karena apa? Ketemu Yesus. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Itulah tanda bahwa Yesus tidak hanya peduli dengan kita, namun Yesus juga empati dengan kita. Yang menganiaya Saulus, dan Saulus dibuat buta. Ketika itu Yesus berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiayaku? Apakah Yesus yang dianiaya? Tidak. Yesus sudah naik ke surga. Namun yang dianiaya, yang dibunuh, dikejar-kejar, yang dipukuli. Bahkan dia minta surat kepada imam-imam kepala untuk menganiaya jemaat Tuhan. Namun Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Itulah ditunjukkannya bahwa Yesus itu tidak hanya peduli, namun Yesus itu juga empati dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan cuma cari dampaknya, namun cari kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus kita aplikasikan dalam hidup ini. Sehingga dampaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Bukan orang tertentu, ditambahkan pada setiap kita. Kalau kita ini bersungguh hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini saya sampaikan. Saya selesai berbicara, namun Tuhan memeteraikan firman dalam hati setiap kita. Dan ada satu pengumuman Bapak Saudara, nanti tanggal 21 Juni, persis ulang tahun gereja kita yang ke-23, kita akan mulai ibadah di tempat ini. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu Saudara mau hadir ke tempat ini, beritahukan kepada Kristian untuk menata kursi-kursinya. Karena nanti yang sekeluarga akan sekelompok dengan keluarganya masing-masing, yang tidak sekeluarga kursinya akan diberi jarak. Kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Wakil Bupati, Bapak Sumramba, dan saya tanya kepada beliaunya, Pak Sumramba, kapan kami boleh ibadah? Lalu Pak Sumramba langsung jawab, oh boleh Pak Edi, asal memenuhi protokoler kesehatan. Saudara, untuk itu saya beritahukan kepada Bapak Saudara, jika Bapak Saudara mengalami demam atau sakit, untuk tidak hadir dalam ibadah perayaan ulang tahun gereja kita di minggu depan, tanggal 21 Juni, sore hari. Dan satu lagi, saudara, nanti sudah saya sediakan termogan untuk mengetes suhu yang hadir masing-masing.
Jangan lupa Bapak Saudara ketika saudara datang langsung ke toilet dan cuci tangan di situ. Cuci tangan tentunya tidak hanya sekedar cuci tangan, namun cuci tangan yang bersih. Ya, kita akan menjadi tatanan yang baru, new normal, menyikapi pandemi corona atau COVID-19 ini yang belum kunjung selesai dan obat belum ditemukan, vaksin pun belum ditemukan. Untuk itulah kita ini akan mengalami new life atau hidup yang baru, tatanan yang baru, dan untuk itulah harus kita jaga kebersihan, jangan meludah sembarangan, ya, harus cuci tangan yang bersih, harus pakai masker, kita jaraknya berjauhan, tidak boleh bergerombol, dan itulah penerapan new normal atau tatanan baru dalam kita beribadah, ya. Kita harus pakai masker, kalau kita bicara pun tidak boleh buka masker, supaya ludah kita tidak keluar dan memercikkan kepada orang lain. Karena tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dirinya terinfeksi oleh COVID-19. Untuk itulah kita harus penuh kesadaran, jika kita diizinkan mulai ibadah, kita harus jaga kesehatan kita, harus memenuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, dan itulah yang harus kita ketahui dan kita laksanakan. Bapak Ibu Saudara, itu sebagian pengumuman dari saya, dan marilah kita berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih, kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, namun Engkau Allah kami yang Maha Kuasa. Meteraikan Tuhan, firman-Mu dalam hidup setiap kita. Dan berikan kepada kami hikmat, inspirasi, sehingga kami mengerti akan apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu penuh keterbatasan, tapi Engkau Allah Roh Kudus yang luar biasa itu, mampu menerjemahkan, memberikan inspirasi kepada setiap kami, jemaat-Mu GKP Masyarakat Pencela dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan hidup kami diubahkan dari hari ke hari untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Angkat kedua tangan saudara dimanapun Anda berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun Anda berada di rumah masing-masing. Tuhan turun tangan atas setiap kita dan Tuhan memberikan perlindungan atas setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang diberkati? Semua ya. Semua yang diberkati, mari bertepuk tangan. Yes. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari Bapak Ibu katakan, aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Umat pemenang adalah umat yang diberkati. Amin. Mari Bapak Ibu yang diberkati katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan
Haleluya.